Adanya sih. Benita. Oh iya Benita. Angin duduk, oh nggak ada. Masuk angin, oh nggak ada juga. Angin ribut. Kayaknya yang dinanti yang tadi foto kata gini. Orang yang kita hormati, senior kita, founder sekaligus anggota Dewan Asas CMID, sebuah lembaga super body yang punya kewenangan yang sangat besar untuk mengatur organisasi CMID. Tidak ada yang berani melawan mereka, termasuk berbantahan di forum. Jadi mari kita dengarkan narasumber pertama, Ibu atau Mbak, saya manggilnya Mbak, sahabat baik saya, Maria Sugio Pranoto. Saya perkenalkan dulu, Maria Sugio Pranoto adalah ibu dari 2 anak homeschooler. Sani panitia untuk dada-dada dulu. Jadi saya turun sambil dada-dada. Saya bawa poin-poin ya, karena waktunya terbatas. Saya takut nanti ngomongnya ngalor ngidul. Jadi gini, teman-teman, ini judulnya memang jatuh bangun dalam
refleksikan lagi, sebetulnya itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Karena kami pernah bilang gini ke saya, nanti kalau kita nikah, meskipun kita sudah berkeluarga, kita tuh harus bisa tetap memberikan diri pada orang lain gitu. Artinya keluarga kita jangan hanya sampai berpusat pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi waktu itu kami punya cita-cita yang begitu tinggi, kepingin ke Papua lalu ngajarin anak-anak di sana gitu loh. Nah, ide yang sangat tinggi mengawang-awang begitu. Nah, begitu kan. Nah, lalu kami pikir ini cocok dengan apa? Dengan mimpi-mimpi kita gitu loh. Artinya kalau kita menerapkan ini dalam keluarga kita, sebetulnya suatu saat kita juga bisa berkontribusi untuk orang lain. Ya, ini kontribusi minimal yang bisa. Nah, tapi ternyata dalam prosesnya setelah dijalani, aku merasa yang bertumbuh itu bukan hanya anak-anak gitu ya. Seperti yang tadi ditulis di bio itu, aku hasil refleksiku. Aku merasa bahwa ini perjalanan kami sebagai satu keluarga gitu loh. Anak-anak bertumbuh, ayah, ibu juga perlu terus belajar untuk mendampingi anak-anak. Dan ternyata dalam proses perjalanan ini kami semua bertumbuh bersama sebagai satu keluarga. Seperti itu. Dan kota dari ITB, namanya Lili Presti. Nah, Mbak Lili ini kerap mengajak anaknya ke alam, berinteraksi dengan alam sebagai salah satu prioritas. Lalu memang akan membawa kita capek ya, boring, up and down gitu. Tapi di dalam keseharian konsekuensinya kita jadi punya makna ya, punya makna yang lebih tinggi gitu ya. Melihat anak do nothing aja kalau ada tujuannya, oh ini maknanya tinggi loh gitu ya. Ini sesuatu yang mulia loh gitu ya. Jadi lega loh gitu ya. Padahal anaknya ngapain, punya disanggupin. Oh gitu ya. Tapi ada maknanya, ada tujuannya gitu. Nah itu. Tergantung. Saya juga nggak khawatir anak saya nggak belajar. Gitu. Malah saya khawatir kalau saya jadi penghambat anak saya belajar gitu. Kita nggak bisa sok-sok punya harapan saleh gitu ya untuk anak kita sendiri, ingin anak menjadi yang rahmatan lil alamin, insan kamil yang bagus-bagus dia gitu ya. Susah loh mengupayakan itu sendirian, iya nggak? Jadi ini tentang a bigger humanity ya gitu ya, tentang ekosistem yang lebih luas gitu. Jadi kalau mau mengupayakan punya harapan yang saleh gitu ya pada anak-anak, ya udah harus diupayakan bareng-bareng. Masa mau masuk surga sendirian, enak nggak? Gitu ya. Wah, komplimen luar biasa ya. Karena biasanya anak-anak ya sebel ke orang tuanya gitu. Mbak Ayu Primadini adalah lulusan komunikasi massa dari London School of Public Relations di Jakarta. Bayi kami yang masih belum genap umurnya 1 tahun itu memulai perjalanan kami ber-CM dengan pindah dari Jakarta, kota kelahiran saya, ke dusun ini. Jadi waktu itu kami tinggal 300 meter dari sini. Jadi hari ini ketika saya diminta bercerita tentang perjalanan ber-CM kami selama 16 tahun juga di dusun ini buat saya kayak sebuah kebetulan yang manis ya, sebuah serendipity gitu ya. Jadi kasih. Tapi kok kayak belum kelihatan. Apakah ini belum kelihatan ya, atau memang ada yang perlu saya perbaiki gitu kan? Sampai terus saya ikut Temu Raya Sakti waktu itu ya Mas. Terus di Temu Raya Sakti itu ada salah seorang senior CM dari Amerika dan dia mengeluarkan satu frase yang menurut saya cukup powerful buat saya paham waktu itu. Dia bilang less is more. Lebih sedikit sebenarnya lebih baik. Dan buat saya kena banget waktu itu gitu. Iya juga ya gitu. Kenapa saya harus maksain anak saya dengan segitu banyak kegiatan dalam waktu yang singkat gitu? Bukankah kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bisa dilakukan sepanjang hidupnya? Bukan berarti semuanya harus dia mendadak sukai semuanya menjalin relasi pada saat sekarang ini di proses dia SD, SMP, SMA ini loh gitu kan. Prosesnya kan panjang gitu kan. Yang ini akhirnya ketika anak saya remaja itu saya terkaget-kaget. Kenapa anak saya yang dulu
saya suruh apa aja mau, kok sekarang nggak mau. Ya dulu saya atur ABCD, sekarang nggak mau. Udah mulai bisa memberontak, mulai bisa ngeritik saya. Kalau dikasih tahu pinteran dia dibanding saya, gitu kan? Pertanyaan personal. Siapa di sini yang sudah pernah menangis karena anak? Bapak-bapak gimana? Nangis nggak? Nangis dalam hati juga boleh. Sama istrinya sekalian. Nangis karena istri. Ini jujur ya. Mencintai itu berarti bersiap untuk terluka. Tapi luka itu kalau dipulihkan akan membuat kita jadi bijaksana. Cakep ya? Paling saya senang dengan CM itu adalah CM bilang, CM memberikan panduan ya, belajarlah ilmu fisiologi dan psikologi. Itu benar-benar obor lah buat saya. Jadi kalau saya masih punya masalah dengan anak, berarti ada pemahaman saya tentang fisiologi dan psikologi anak yang belum tepat. Kalau kita bicara tentang CM, maka yang paling sulit itu butir yang pertama dari filosofi CM. Children are born first. Bagaimana kita respect kepada kepribadian anak tanpa dikekang oleh ekspektasi kita tentang anakku harus begini begitu, dan memuaskan ego kita sebagai orang tua. Pada saat CM mengatakan berbahagialah rumah tangga yang sedikit peraturannya, apa itu maksudnya? Setelah saya belajar segala macam ilmu, ternyata maksudnya adalah orang tua bonding baik dengan anak sehingga anak paham orang tua paham anak, orang tua ngomong satu kali, anak langsung mengikuti. Wah, itu kan cita-citanya ya. Obedience. Pertanyaannya, bondingnya sudah diperbaiki atau belum? Bondingnya sudah kuat atau belum? Ya. Jadi kalau dilihat, saya sangat kagum dengan CM meskipun hidup 100 tahun yang lalu, tetapi semua esensi dari ilmu tumbuh kembang anak, fisiologi, psikologi, sains apapun itu, CM bisa melihat secara intuitif esensinya di sini. Jadi kawan-kawan beriman ya, tetapi di dalam proses mewujudkan apa yang diimani, apa yang diimajinasikan, bersiap untuk terluka. Karena luka itu akan buat kita jadi bijak. Gitu ya. Apakah di rumah Mbak Ellen, rumah Mbak Ayu, rumah Mbak Livi, rumah Mbak Maria ada buku Tweddle nggak Mbak? Sekian, terima kasih Mbak. Enggak, jawabannya sama, ada ya. Tapi gini, aku pikir apa yang disampaikan Lili itu relate ya buat di keluarga aku juga ya. Memang di awal-awal kan kita ketika anak-anak masih kecil itu kan kita meletakkan fondasi ya. Fondasi soal selera baca. Jadi mengapa kita mengenalkan living books? Karena kita ingin anak kita punya selera sendiri. Jadi mereka bisa mengerti, bisa memilah ini buku yang baik itu seperti ini gitu loh. Tapi apakah mereka tidak boleh juga membaca Tweddle? Ya kalau buat aku sih nggak apa-apa, sama seperti ini loh analoginya ketika kita makan kita menyajikan makanan yang sehat untuk anak gitu. Tapi apakah nggak boleh kalau sekali waktu misalnya anak makan permen gitu ya? Kalau buat aku sih nggak apa-apa gitu, asal jangan jadikan itu sebagai makanan pokok gitu. Nah ketika anak-anak sudah remaja seperti ini, aku pikir ketika mereka sudah punya fondasi ya, sudah tahu sebetulnya, mereka paham sungguh pentingnya membaca living books itu apa, lalu buku yang bagus itu seperti apa. Aku malah jadi nggak rasa khawatir ketika mereka membaca baca Tweddle gitu loh. Mereka tahu, oh ini hanya selingan aja, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini bukan yang utama gitu. Itu dari aku. Ini filosofis. Siap-siap Mbak Elsa. Jadi yakinlah nggak ada pertanyaan receh nggak sama Mbak Elsa. Belum ditanya kenapa menanyakan itu. Jadi kenapa menanyakan itu?
apa yang kamu khawatirkan? Why you asking why? Ya, sejak kenal CM itu saya hemat uang banyak sih buat beli buku. Jadi ketika kita menyadari bahwa memang kita ada kesulitan bonding dengan anak gitu yang terkait dengan luka-luka kita atau proses kehidupan kita sebagai orang tua yang menghambat membangun bonding tersebut, ya udah, berarti ini kan persoalannya kita sebagai orang tua gitu, bukan semata-mata anak dalam kacanya anak, aduh anak ini sulit, anak ini punya perilaku menantang, bukan itu ada andil kita gitu kan. Ketika kita menyadari itu berarti ya udah, berarti kita yang harus berbenah gitu. Berbenah, kalau Mbak Helen selalu menekankan kan, ya udah kamu yang belajar ilmu fisiologi dan psikologi gitu. Artinya kamu yang harus meningkatkan kapasitas dirimu gitu. Ketika kamu misalnya ngelihat anakmu tuh udah sulit di habit training, ya udah kamu yang habit training gitu ya. Masalah itu masih terjadi, berarti kan masih ada sisa-sisa ya yang saya rasa karena saya perlu rilis, saya perlu bersihkan. Jadi ketika ada masalah sama anak-anak itu alih-alih ke anak dulu, saya lebih ngerilis ke emosi saya dulu sih gitu. Saya lebih mencari tahu tentang saya sendiri dulu. Pada Mbak Putri